Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 izin menjelaskan tentang materi kelompok kami yaitu yang berjudul Konsep dan Fungsi Uang dalam Islam, dalam pelarangan riba dan transaksi terlarang dalam ekonomi Islam. Kelompok 3 yang beranggotakan Safa Salsabila, Muhammad Fauzi, dan Muhammad Fakih Farhansyah. Untuk materi pembahasannya itu ada 3. Yang pertama itu ada konsep dan fungsi uang dalam Islam. Yang kedua itu ada pelarangan riba. Dan yang ketiga itu ada transaksi terlarang dalam Islam. Baik, materi yang pertama itu ada konsep dan fungsi uang dalam Islam. Nah, dalam konsep Islam, uang itu adalah flow konsep, di mana uang itu harus mengalir. Dan ketika uang itu mengalir, maka uang itu akan menjadi public goods, yaitu menjadi milik masyarakat bersama. Nah, dalam Islam tidak diperkenankan melakukan penimbunan atau ihtikar. Uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Dan menurut para ahli dalam perekonomian Islam mengakui bahwa manfaat uang sebagai media pertukaran. Nabi Muhammad SAW sendiri menyukai penggunaan uang dibandingkan menukarkan barang dengan barang. Fungsi uang menurut Islam itu ada 4. Yang pertama itu ada uang sebagai satuan nilai atau unit of account. Nah, maksudnya itu adalah dengan adanya uang sebagai satuan nilai ini akan memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua itu ada uang sebagai alat tukar atau medium of exchange. Nah, maksudnya ini adalah uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Yang ketiga itu ada uang sebagai alat penyimpan kekayaan atau store of value atau store of wealth. Nah, maksudnya itu adalah orang yang mendapatkan uang itu terkadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu. Akan tetapi, ia akan sisihkan sebagiannya untuk disimpan untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan. Yang keempat itu ada uang sebagai standar pembayaran tunda. Nah, maksudnya itu adalah transaksi terjadi pada waktu sekarang dengan harga tertentu, tetapi uang diserahkan pada masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan standar ukuran yang digunakan untuk menentukan harga. Selanjutnya itu ada perbedaan konsep uang antara Islam dan Barat. Islam mengartikan uang bersifat flow konsep atau uang itu harus mengalir, di mana ketika uang itu mengalir, maka uang itu akan menjadi public goods. Nah, sedangkan konvensional mengartikan uang itu secara interchangeability atau berbolak-balik. Atau bisa juga konvensional ini, barat ini mengartikan uang sebagai private goods, di mana private goods ini mungkin lebih mengendapkan uang. Materi kedua kita akan membahas tentang konsep pelarangan riba. Nah, riba ini secara bahasa artinya tambahan, sedangkan menurut istilah, riba ini adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil. Secara umum, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun transaksi pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dan dalam dunia ekonomi, riba itu disebut dengan istilah interest atau bunga, yang pada dasarnya mempunyai makna yang sama, yang merupakan dua konsep dengan satu jiwa, yaitu keuntungan yang diharapkan oleh para pemberi peminjaman atas peminjaman uang atau barang, yang sebenarnya barang atau uang tersebut itu tidak mempunyai unsur tenaga kerjaan, sehingga sesuatu yang dihasilkan oleh barang atau uang tersebut muncul tanpa resiko atau biaya. Oleh karena itu, terdapat unsur interest atau bunga dalam barang atau uang tersebut, dan hal ini termasuk dikategorikan sebagai riba. Dan para ulama itu tersepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan praktik riba ini lebih menguntungkan diri sendiri daripada mengorbankan perasaan orang lain.
Terus juga riba ini itu menimbulkan kesenjangan yang semakin besar antara si kaya dan juga si miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba, dan Allah Subhanahu wa taala ini mengharamkan riba karena banyak dampak negatifnya yang ditimbul oleh praktik riba tersebut. Dan larangan dari praktik ini itu bertujuan untuk menolak kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis riba. Nah, secara garis besar riba ini itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada riba utang piutang dan juga riba jual beli. Riba utang piutang ini termasuk riba qard dan juga riba jahiliyah. Dan sedangkan riba jual beli ini itu termasuk riba fard dan juga riba nasi'ah. Yang pertama itu riba qard. Nah, riba qard ini adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara si pihak pemberi pinjaman dan juga penerima pinjaman. Nah, contohnya kayak kita ini meminjam uang sebesar 60 juta dengan besaran bunga 15% dan waktu pelunasannya itu 6 bulan. Nah, besaran bunga itu biasanya menjadi persyaratan yang telah diberikan oleh si pemberi pinjaman. Nah, besaran bunga tersebut termasuk riba qard. Terus yang kedua itu ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini adalah utang yang dibayarkan lebih dari pokoknya karena si peminjam ini itu tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Contohnya, kayak kita ini meminjam uang sebesar 10 juta pada seseorang dalam waktu peminjaman selama 1 tahun. Dan jika kita ini tidak bisa mengembalikan uang 10 juta pada waktu jatuh tempo, maka akan dikenakan biaya tambahan, yaitu biaya tambahannya ini termasuk riba jahiliyah. Terus yang ketiga itu dari riba fard. Nah, riba fard ini adalah tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain, riba fard ini merupakan tukar-menukar barang yang sejenis yang tidak sama dengan kualitasnya. Contohnya kayak kita ini menukarkan emas 24 karat dengan emas 18 karat. Nah, emas 24 karat dengan 18 karat itu kan tidak sama kualitasnya. Maka hal ini tuh termasuk riba fard. Terus yang terakhir itu ada riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah ini adalah tambahan bayaran yang dibebankan dalam transaksi pinjaman. Nah, riba nasi'ah ini bisa disebut sebagai riba jali atau riba nyata. Contohnya kayak kita ini menjual beras sebanyak 1 kg dengan harga 10.000 dalam jangka waktu tertentu. Tapi karena ada penangguhan dalam pembayaran, maka dikenakan biaya tambahan atas penangguhan tersebut. Kelebihan dari nilai beras ini tuh termasuk riba karena ini adalah tambahan dari yang nilai sebenarnya. Materi selanjutnya tentang larangan riba. Nah, larangan riba ini terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan juga fatwa. Nah, dalam Al-Quran ini, larangan riba terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, dan juga Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Sedangkan dalam hadis terdapat hadis riwayat Muslim, yaitu dari Abu Sa'id dan Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dan bayaran harus dari tangan ke tangan. Dan barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, maka sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba, dan si penerima dan pemberi statusnya itu bersama berdosa. Dan fatwa MUI juga telah melarang penggunaan riba dalam transaksi, yaitu Ijma Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia telah tentang fatwa bunga pada tanggal 22 Syawal 1424 Hijriah atau 16 Desember 2003 menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan juga lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktik pembungaan adalah haram. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Transaksi terlarang dalam Islam. Pertama yaitu maisir. Secara bahasa, kata maisir berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk dari isi makan atau
isim yang menunjukkan suatu tempat, yang dapat diartikan sebagai mengharapkan sesuatu yang berharga dengan mudah, atau tanpa membayar kompensasi untuknya, atau tanpa mengambil tanggung jawab melalui permainan peluang. Nah, penjelasan mengenai maisir ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 209 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Sadaqallahul azim. Artinya mereka menanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadanya agar kamu memikirkannya. Kemudian ada juga di Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang bunyi, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah semua perbuatan itu agar kamu beruntung. Kemudian unsur maisir sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur umum, seperti adanya nas yang melarang, adanya tingkah laku yang bentuk jarimah, pelaku dan pelaku adalah mukallaf. Kemudian unsur khusus seperti adanya dua pihak dengan ketentuan yang menang atau yang berhasil menebak akan dibayar oleh yang kalah dan lain sebagainya. Kemudian maisir juga terdapat dalam transaksi konvensional. Yang pertama yaitu ada di asuransi konvensional. Nah, unsur maisir di sini karena adanya ketidakjelasan sumber perusahaan bayarkan uang pertanggungjawaban kepada nasabahnya, pemegang polisnya yang meninggal dunia. Yang kemudian kedua yaitu maisir di pasar modal konvensional. Nah, maisir di pasar modal konvensional materi selanjutnya yaitu maisir transaksi yang mengandung maisir. Yang pertama yaitu maisir pada asuransi konvensional. Nah, pada transaksi ini mengapa dikatakan mengandung maisir? Karena adanya ketidakjelasan sumber dana yang perusahaan gunakan untuk membayarkan uang pertanggungjawaban kepada pemegang ahli waris pemegang polis. Nah, yang kedua itu maisir pada pasar modal konvensional. Maisir dalam transaksi ini disebabkan dalam proses transaksi ganda pulsa sering terjadi permainan harga yang dilakukan spekulator untuk mendapat keuntungan. Yang ketiga yaitu maisir pada jual beli falas. Dan keempat adalah maisir pada transaksi bursa emas. Keduanya memiliki alasan yang sama karena dalam transaksi ini orang yang menggelontorkan dananya tidak benar-benar memegang benda yang dibelinya. Selanjutnya adalah goror. Goror secara sederhana adalah transaksi yang menggiurkan pembelinya, sedangkan isinya tidak jelas. Menurut terminologi, ulama Sunni menjelaskan goror sebagai transaksi yang tidak jelas objeknya dan akibatnya, juga tidak jelas baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Nah, pelarangan goror ini ada pada hadis Nabi yang bunyinya bahwa Nabi SAW melarang dari melakukan bay al-hasad dan jual beli goror. Kemudian dalam transaksi sendiri, goror memiliki 4 jenis, seperti sistem ijon, atau seseorang membeli sebuah sawah pada saat belum waktu panen. Mengapa dikatakan goror? Karena adanya ketidakjelasan hasil dari jumlah panen tersebut. Yang kedua itu membeli janin hewan. Nah, ini mirip seperti sistem ijon karena adanya ketidakjelasan apakah hewan yang dilahirkan nanti akan betina atau jantan. Kemudian yang ketiga itu jual beli mulamazah dan munabazah.
mulamasah, dan munabazah. Nah, yang ini adalah jual beli jahiliyah, di mana orang yang memegang barang yang diperdagangkan atau melemparkan sesuatu sebagai isyarat barang yang diperdagangkan, maka wajib untuk membeli barang tersebut. Nah, mungkin ini sering kita dapati ketika kita pergi ke fotokopi atau tempat-tempat yang menjual minyak wangi. Dalam tempatnya biasanya tertulis memegang berarti membeli, membuka berarti membeli, mencium berarti membeli. Ini termasuk contoh goror. Kebetulan yang terakhir itu menjual barang yang belum jadi miliknya. Contohnya seseorang yang memiliki jam, seseorang menjual jam tangan kepada orang lain tanpa orang tersebut memiliki barang yang akan dijualnya. Dalam transaksi konvensional, goror tergantung pada dua transaksi. Yang pertama itu asuransi konvensional. Nah, ketidakjelasan ini karena adanya ketidakjelasan batas waktu pembayaran. Mengapa begitu? Karena nyawa seseorang, ajal seseorang itu sejatinya hanya Allah yang mengetahui. Nah, bila kematiannya lebih cepat, yang diuntungkan malah ahli warisnya, sementara perusahaan dirugikan. Kemudian bila wafatnya lebih lama, sebaliknya ahli warisnya dirugikan karena membayar lebih, namun perusahaannya diuntungkan. Kemudian yang kedua adalah pada pasar modal konvensional. Nah, satuan harga pada pasar konvensional banyak mengandung goror karena adanya ketidakjelasan harga yang mudah dipermainkan oleh spekulator. Selanjutnya ada beberapa transaksi terlarang lain dalam Islam seperti tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan informasi yang dilakukan penjual untuk mengelabui pembeli. Selanjutnya ada tagrir atau upaya mempengaruhi orang lain agar orang tersebut tergesi untuk melakukan transaksi. Kemudian bai' najashi merupakan upaya menawar barang dengan harga yang lebih tinggi dari pihak yang tidak berminat membeli untuk menimbulkan kesan produk tersebut banyak diminati. Ini sering terjadi di pasar modal konvensional. Kemudian ikhtikar atau penimbunan. Nah, ini baru-baru ini kita alami, yaitu ketika saat pandemi COVID-19 mewabah, banyak orang yang melakukan penimbunan terhadap alat proteksi kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Kemudian kalau gishi merupakan penjual menjelaskan keunggulan suatu komoditi tanpa menjelaskan kecacatannya. Kemudian kebun fahsyi, yaitu pertukaran dua barang yang tidak seimbang. Kemudian bai' al-ma'dum. Apa bai' al-ma'dum? Itu adalah jual beli yang objeknya tidak ada pada saat akad. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai materi dari konsep dan fungsi uang dalam Islam, dalam pelarangan riba dan transaksi terlarang dalam ekonomi Islam. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.